Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memeriksa listrik, kabel-kabel listrik yang ada di kapal, khususnya kabel-kabel utama yang ada di kapal. Kabel utama itu biasanya mulai dari genset sampai ke tempat user, yaitu alat-alat yang digunakan di kapal. Contohnya pompa ya. Nah, hari ini saya akan berbagi perihal bagaimana memeriksa kabel listrik utama yang ada di kapal. Setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam memeriksa kabel utama listrik kapal. Yang pertama, kita harus memeriksa secara visual dengan mata kepala sendiri. Tentunya kita harus menyiapkan peralatan seperti senter ya, senter karena di kapal kadang-kadang terdapat ruangan yang kurang penerangannya. Jadi kita harus menggunakan senter. Memeriksa kabel-kabel kapal ini tujuannya adalah untuk mengetahui adanya tanda-tanda kerusakan secara fisik ya, bukan secara chemical, secara fisik. Apakah kabel-kabel kapal yang kita periksa secara visual ini mengalami terkelupas atau tidak? Nah, bila kita mendapati kabel kapal itu terkelupas, maka ini dipastikan kabel listrik yang ada di kapal harus dilakukan penggantian, ya, penggantian. Apalagi pemeriksaan secara visual. Yang kedua pemeriksaan visual ini yaitu kabel listrik kapal tidak boleh mengalami aus. Artinya misalnya terkena goresan benda-benda tajam yang ada di kapal sehingga mengalami deformasi pada kabel listrik kapal. Ini kita harus cegah dan bila ditemukan adanya keausan pada kabel, maka itu dipastikan menjadi bagian yang harus diperbaiki atau diganti. Pemeriksaan secara visual itu ada namanya retak. Jadi kalau ada kabel kapal mengalami retak ya di isolasinya mengalami retak, pasti itu merupakan suatu temuan dari inspeksi secara visual. Nah, inspeksi visual ini kita harus lakukan karena ini adalah langkah awal di dalam pemeriksaan kabel listrik. Nah, langkah kedua setelah kita melakukan secara visual, yaitu kita harus melihat kerusakan-kerusakan tadi secara detail, ya, yaitu kondisi isolation atau isolasi, kondisi insulation listrik kapal. Periksa apakah insulasinya tidak mengalami rusak atau terkelupas. Tujuan daripada memeriksa insulasi secara detail ini agar kabel tersebut tidak mengalami korsleting atau hubungan singkat dengan lambung kapal, dengan benda-benda lain, dengan kabel lain. Nah, kondisi fisik, kondisi isolasi ini merupakan pemeriksaan langkah kedua terhadap pemeriksaan kabel kapal. Kenapa terjadi kebakaran di kapal? Salah satu diantaranya karena korsleting, ya. Kita tidak melakukan pemeriksaan secara visual dan tidak melakukan kondisi fisik daripada isolasi serta kondisi isolasi itu sendiri tidak kita periksa. Jadi terjadilah salah satu faktor penyebab kebakaran kapal. Nah, kalau sudah langkah pertama dan langkah kedua kita lakukan, ada langkah ketiga, yaitu langkah namanya pemeriksaan posisi kabel, ya, posisi daripada kabel.
Periksa apakah kabel tersebut terpasang dengan baik atau tidak, apa sudah lepas dari posisinya atau posisinya benar-benar mengganggu operasional ABK dalam menjalankan operasi sehari-hari. Ya, itu terlepas. Biasanya banyak kabel-kabel klaimnya terlepas. Keluar dari kabel tray. Itu adalah merupakan eh, suatu teknik pemeriksaan kabel utama kapal. Dan yang lebih penting lagi yaitu kabel itu tidak terjepit. Jangan sampai ada kabel-kabel yang terjepit. Kalau kabel terjepit artinya ada keausan, ada kerusakan di situ. Jadi jangan sampai kabel-kabel mengalami terjepit. Dan ada kabel-kabel terpilin. Terpilin itu terpuntir ya, jadi bulat. Jadi jangan sampai kabel-kabel mengalami bulat. Jadi saya ulangi lagi, untuk memeriksa kabel listrik kapal ada 3 jalan utama yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu inspeksi visual. Kita lihat secara visual. Ya, yang kedua, kita lihat kondisi isolasi daripada kabel itu sendiri. Dan yang ketiga, posisi dari kabel tersebut. Jangan terlepas dari kabel tray, terlepas dari klemnya, tidak terjepit dan tidak terpilin. Demikian kira-kira kawan-kawan sharing singkat kepada para Marine Superintendent ya. Selengkapnya baca di dalam deskripsi tentang pelatihan Marine Superintendent yang akan datang. Terima kasih.